Ya, salah satu silangan beliau yang terkenal itu yang saya kenal ya, Mas Aris, itu adalah mangkok Grandpa. Nah, ini luar biasa sekali, yang ini adalah salah satu hasil silangan dari Mas Aris. Karena Mas Aris ini memang Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, kembali lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Malam ini saya bertemu dengan salah satu tokoh yang cukup dikenal oleh para penghobi tanaman hias, terutama anthurium, yang mungkin kita akan bertanya-tanya sedikit apa itu anthurium dari kacamata beliau. Oke, boleh dikenalkan Om? Namanya siapa? Selamat malam dan menjelang pagi ya. Menjelang pagi ya. Ini menjelang pagi, jadi ya. luar biasa ini ya. Iya, perkenalkan saya Aris dan biasa teman-teman panggil saya itu mayoritas semut hijau. Oh, semut hijau. Ya, Nama semut hijau ini nama nursery-nya. Nursery semut Oh, hijau. nursery semut hijau. Ya, oke. Sedikit mau bercerita tentang kenapa saya ngasih semut hijau, karena waktu itu dari awal Iya. kisaran mulai seneng anthurium tahun 2007. Oh, Itu 2007. dari sedikit demi sedikit, Iya. seperti membawa sesuatu itu nyemut kan gitu bahasa Jawanya. Oh, nyemut. Oh, jadi Iya. filosofinya sih diambil dari bahasa Jawa yang Iya. artinya nyemut. Terus kenapa hijau? Hijau karena Nggak ada semut yang hijau, Mas Aris. nah makanya itu banyak teman-teman yang tanya itu. Oh. Nah, karena yang saya bawa dari sedikit warnanya hijau semua tahun itu. Oke. Dan lambat laun sampai tahun ini timbul ada variasi baru new hybrid seperti varian-varian baik bentuk ataupun warna. Varigata. Varigata itu mutasi ya. Mutasi. Awalnya Mutasi ya. Dan akhirnya itu bisa dikembangbiakkan secara generatif, itu biji, dan mayoritas kalau dari indukan varigata jadi varigata gitu. Bahkan ada yang hijau kita silangin dengan yang varigata itu jadinya macam-macam, Oh, macam-macam. baik bentuk ataupun warnanya. Oh, ya, Gitu. untuk kawan-kawan ketahui kalau Mas Haris ini dikenal di kalangan penghobi tanaman hias adalah sebagai salah satu penyilang yang handal. Kenapa saya bisa bilang handal? Karena dari silangan-silangan beliau ini bisa menghasilkan jenis-jenis hibrid atau jenis-jenis baru anthurium yang sangat terkenal dan handal di dalam perkontesan atau latber. Sebelumnya kita sudah mereview apa itu latber dan kita juga sudah mengulas konten tentang kontes nasional anthurium. Nah, kalau setiap kontes itu pasti ada silangan-silangan beliau. Ya, salah satu silangan beliau yang terkenal itu yang saya kenal ya, Mas Aris, itu adalah mangkok Grandpa. Nah, ini luar biasa sekali, yang ini adalah salah satu hasil silangan dari Mas Aris. Karena Mas Aris ini memang petani khusus yang memang petani ya Mas Aris ya, penyilang juga ya, terus sama satu lagi mangkok yang saya kenal itu adalah Rasputin. Itu al-ihwalnya bisa dapat mangkok itu silang apa sama apa sampai bisa keluar seperti itu ya Mas Aris ya? Iya, salah satu diantaranya adalah Rasputin. Rasputin itu dari mangkok hijau. Itu saya mencoba untuk menyilangkan dengan kobra katalog, atau teman-teman di dunia anthurium bilang CC. Oh, berarti ini menyilangkan dua karakter yang berbeda. Antara karakter CC itu kan lebih ke jenis seperti ular-ular ya, namanya juga kobra katalog ya. Betul. Biasanya bentuknya kan lebih seperti meliuk seperti ular, dan mangkok ini kan ya istilahnya coba menggabungkan dua jenis berbeda gitu ya kan ke dalam satu hibrid baru gitu, dan berhasil ya. Iya. Berhasilnya dalam berapa persentasenya? Apakah semuanya berhasil atau tidak, atau bagaimana Mas Ari? Oh, kalau itu dari presentasi itu ya, itu menurut saya itu 50-50. Kalau 50-50. bentuknya itu tetap seperti induknya mangkok, Mangkok. tapi dari segi kualitas dan dari segi, maksud saya segi kualitas
ketahanan pohon itu sendiri itu ikut ke CC-nya. CC-nya. Biasa yang pohon yang mangkok belum terkena serbuk dari CC itu dapat dikatakan dalam usia tertentu. Iya. Dalam usia tertentu menginjak remaja mungkin ada banyak kena penyakit, contohnya salah satu diantaranya trip. Tapi kalau Rasputin kita kembali ke CC aja. CC itu punya daya tahan yang bandel banget, memang bandel banget ya. Itu kalau pohon itu kan enggak ngetrip kalau CC ya. CC ini kawan-kawan sudah saya ulas sebelumnya di pengertian tentang anthurium, adalah salah satu jenis anthurium yang sangat fenomenal saat itu, yang setahu saya satu pot itu dibanderol sampai menyentuh hampir 1 miliar ya. Pada saat itu pada zamannya itu bisa sampai miliaran untuk satu pot, dan itu ada pembelinya ya saat itu, bukan hoax, bukan apa ya, memang real ya. Ada pembelinya ya. Jadi begitu kawan-kawan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang lebih lanjut, saya pengen tanya Mas Ari, untuk menyilangkan anthurium ini kan tidak gampang ya. Saya sudah pernah mencoba beberapa kali kawan-kawan dan selalu gagal. Intinya tongkolnya tuh melepes, gagal, tidak ngunci dan tidak keluar biji seperti itu. Nah, sebetulnya ada tidak sih Mas Haris kiat-kiatnya agar pada saat kita menyilangkan tanaman itu bisa berhasil gitu Mas Ari? Yang pertama itu kita masuk di iklim ya. Iklim untuk perkembangbiakan secara generatif itu memerlukan iklim yang saya katakan iklim dingin. Oh, jadi seperti di pegunungan. Cuaca lebih tepatnya cuaca ya, membutuhkan cuaca yang stabil dan suhu tertentu ya. Oh, itu dia pemirsa. Oh, pegunungan. Itu dia pemirsa. Saya bertempat tinggal di Tangerang yang notabene cuacanya itu panas, malam pun lembab. Berbeda dengan lokasi di sini di Tawangmangu yang memang suhunya itu relatif lebih terjaga ya. Siang malamnya itu tidak terlalu, siang tuh panas sekali tidak, malam dingin sekali pun tidak, jadi sedikit agak stabil ya suhunya. Jadi kuncinya adalah suhu. Pertama iklim untuk perkembangan secara generatif itu pertama. Yang generatif kedua itu persilangan ya kawan-kawan. Generatif persilangan. Kalau vegetatif itu istilahnya perbanyak dari kalau generatif itu dari silang. Kalau vegetatif ya dari pangkas. Istilahnya kita split ya, bahasanya pemain ya. Bahasa pemain kita biasanya split, dan ini biasanya dilakukan oleh bahasa kita penghobi itu pendekar ya. Aliran cacak tanaman hias. Oke, dilanjut Mas Ari, silakan. Iya, untuk silang menyilang saya cuaca. Berarti kunci pertamanya cuaca. Berikutnya adalah yang kedua adalah untuk menyilangan. Biasa saya pagi. Oh, waktu. Berarti pertama suhu ya, atau cuaca atau iklim bahasa Mas Ari. Kedua adalah waktu. Ada waktu-waktu tertentunya ya. Ya, pagi hari kisaran kita, kalau di sini kan jam 8 pagi itu sinar matahari sudah mulai keluar keluarnya rata ya. Tapi kenapa, maaf saya potong, kenapa pagi ya? Kalau malam tidak berhasil, siang tidak berhasil, atau tingkat kesuksesannya atau gimana? Nah, kalau pagi kan ada proses fotosintesis. Lanjut untuk menyilangkan itu sendiri perlu ada serbuk dan madu. Jadi salah satu yang harus ada lawannya lah istilahnya, harus ada serbuk sari ya, serbuk sari dan cairan lendir di tongkolnya itu ya, yang disebut madu ya. Nah, biasanya yang laki-laki dan perempuan yang mana nih? Yang serbuk tuh laki-laki atau yang madu tuh perempuan ya? Kalau bahasa saya, kita kan pahamnya seperti itu ya. Yang serbuk itu bahasa saya kan pejantan. Oh, jadi pejantan, bukan laki kalau normal saya koreksi ya. Jadi yang serbuk itu pejantan, dan yang mengeluarkan lendir atau disebut madu itu adalah yang induk betinanya, pejantan. Oke, dilanjut Mas Ari.
Nah itu untuk mempertemukan itu sangat susah sekali timingnya. Jadi Oke. kadang kita punya beberapa pohon, contohnya 10 pohon. Iya. Belum tentu dalam 10 pohon itu ada serbuk, ada madu Oh, gitu. jadi Memang memerlukan ada serbuk belum tentu ada madu belum tentu ada serbuk. betul. Jadi Oh. memang kita perlukan indukan yang banyak dan kita harus bisa rutin setiap hari bisa rutin untuk mengecek kira-kira mana yang saya silangkan kan gitu. Oh gitu. Nah apabila penyerbukannya berhasil sampai keluar biji atau bahasa kita tuh kacang hijau tuh biasanya berapa lama sih Mas Aris? Dari serbuk sampai panen itu Sampai panen ya lebih sampai tepat panen ya. Itu pohon punya waktu sendiri-sendiri. Ada Iya. yang 7 bulan, Oh. ada yang 8 bulan itu panen. Oh, Mulai panen. dari serbuk sampai panen, sampai menyemai. Mulai dari penyerbukan sampai ke panen itu jadi rata-rata kalau saya boleh rata-ratakan antara 6 sampai 8 bulan 7 ya. sampai 8. 7 sampai 8 bulan ya. Nah, jadi kawan-kawan setelah nanti panen nanti biasanya para petani seperti Mas Aris ini nanti akan menyemai yang nanti akan di situ baru kelihatan hasilnya ya. Apakah lari ke induknya atau lari ke bapaknya atau malah menghasilkan jenis yang baru ya Mas Aris ya. Iya. Disitulah kawan-kawan saat mengeluarkan jenis baru atau disebut hibrid atau new varian, disitulah indikasi kesuksesan seorang petani. Betul Mas Aris? Nah itu tidak bisa dinilai oleh materi atau apapun ya Mas Aris ya. Kepuasan. Kalau saya lebih bilangnya itu adalah indikasi kesuksesan seorang petani atau penyilang itu adalah saat bisa mengeluarkan silangan baru atau hibrid baru seperti itu dan diterima masyarakat dan bagus hasilnya ya, karena tidak semua pasti hasilnya nanti bagus juga ya Mas Aris ya dari bibit-bibit yang keluar itu ya. Iya, dari satu indukan dan hasil dari silangan itu, Iya. dari satu pohon bisa mengeluarkan 1000 wajah. Wah, 1000 Saya wajah. bilang 1000 wajah karena antara satu sama lainnya itu paling mirip tapi tidak sama. Beda karakter tapinya. Beda karakter. Beda karakter ya. Ya, beda karakter. Mirip tapi beda karakter mungkin ya seperti itu. Oh. Karakter beda, bentuknya juga sangat variatif sekali. Oh, gitu. Jadi memang inilah kawan-kawan yang bikin kadang sebuah hibrid baru atau jenis baru anthurium itu bisa dikatakan mahal karena dari prosesnya sendiri penyerbukan harus suhunya pas ya Mas Aris ya. Terus timingnya juga harus pas. Timingnya pas pun belum tentu ada serbuk, ada madu juga belum ketentu. Dan setelah sampai 7 sampai 8 bulan panen disemai itu pun belum tentu yang dihasilkannya semuanya bagus juga Mas Aris ya. Ya Kan dan kalaupun saya dapat informasi katanya dari sekali nyemai itu paling yang betul-betul yang menghasilkan hasil atau silangan itu berhasil atau mengeluarkan hibrid baru itu bisa hitungan jari malah cuma ya Mas Aris ya. Betul. Untuk yang best of the bestnya gitu, oh dari seratusan itu cuman atau ribuan itu paling cuman ada 5-10 jenis itu pun 10 harus aja sudah bagus sekali. Nah, pemirsa, 10 saja sudah bagus sendiri. Jadi itulah yang bikin proses yang lama itu. Belum lagi penyemaian. Oke, untuk penyemaian nanti akan kita bahas di konten berikutnya ya. Nanti bagaimana cara penyemaian atau sampai dia tumbuh kecil atau sampai dia tumbuh itu bagaimana nanti akan kita bahas di konten berikutnya. Kita lanjut lagi Mas Aris. Jadi dari sebanyak itu hanya keluar 5 yang menyebabkan mahal. Itu pun ya masih tunggu proses juga ya Mas Aris ya. Memerlukan waktu yang lumayan panjang. Ada kena hama. Oh iya. Iya kan? Ada kena, belum tentu juga yang 5 ini belum tentu juga selamat sampai ke bentuk performanya bisa terkendala kena hama ya, atau serangga, atau yang silent killer itu atau pembunuh diam-diam adalah bekicot ya Mas Aris ya. Keong-keong kecil itu kawan-kawan itu paling suka sama bibit-bibit baru itu ya. Jadi ya itulah perjalanan panjang sebuah hibrid baru yang tidak sesimpel semudah yang saya perkirakan. Ini adalah suatu ilmu baru, wawasan baru. Mungkin nanti saya akan minta Mas Aris untuk mempraktekkan bagaimana sih cara silang madu sama serbuk. Oke kawan-kawan, kita akan lanjut berikutnya ke
contoh cara penyerbukan yang baik sehingga bisa disebut berhasil penyerbukan tersebut. Oke? Selamat pagi Anthurumania. Di sini saya mau menyilangkan anthurium. Inilah kegiatan saya di pagi hari, dan di sini saya mau sedikit memberikan informasi ke Anthurumania untuk menyilangkan jemani biar mendapatkan varian-varian yang varian baru. Nah, di sini alat saya biasa yang saya lakukan itu ini ya, kuas. Kita cari kuas yang lembut. Jadi untuk biar penyerbukannya lebih bagus. Nah, di sini saya mau menyilangkan ini pohon jenis varian kobra. Ini posisi tongkol baru madu, ya. Ini madu baru bagus-bagusnya. Ini madu. Ini saya silangkan dengan jenis varian mangkok. Nah, di sebelahnya ini ada jenis varian mangkok. Nah, di sini ada serbuk. Ini baru bagus-bagusnya. Yang paling bagus dan biasanya bisa menghasilkan hasil yang maksimal, silangan yang maksimal itu serbuk yang masih berwarna kuning, berarti masih bisa membuai. Ya, ini warna kuning. Kalau sudah putih itu biasanya sudah tidak bisa membuai, ya. Jadi sekarang gini, tahap pertama, kuas dalam keadaan bersih, clean ya. Itu nih saya ambilkan serbuk madu di sini. Madu kita ambil, kita kuaskan. Satu ya. Oke. Ya, di sini masih basah, kita ambil madunya sedikit. Ya, sekarang kita ambil serbuknya. Serbuknya adalah berjantan. Kita ambil pelan-pelan. Oke, sekarang kita masukkan, kita silangkan ke sini. Nah, beginilah kira-kira kegiatan saya di setiap di pagi hari. Ini satu. Kita ambil lagi berulang sampai di tongkol itu bisa rata. Mungkin kalau lewat sini kurang begitu jelas, tapi kita lihat di TKP kasat mata itu kelihatan seperti dipupuri kan gitu ya, jadi rata. Kemungkinan besar penyerbukan ini bisa masuk. Kita ambil serbuk lagi, habis itu kita masukkan di sini, kan lengket di sini, serbuk lengket di tongkol yang mau dimasukin serbuknya di sini. Oke, kita pelan-pelan sampai rata. Sampai rata, ini masih ada sedikit basah biar penyerbukannya rata. Insya Allah nanti kalau yang di atas ini nanti kan pohon jadi, dan diharapkan silangan bisa masuk. Nah, itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan rekan-rekan semua Anthurumania. Sekian, terima kasih.